sel-sel dimodifikasi, contohnya Wolverine. Bahan warna enhancement tentang gen bodoh. perpindahan dari suatu tempat ke tempat lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Azizatul Aulia dari kelas 12 MIPA 4 absen 37. Saya di sini akan menjelaskan mengenai apa sih itu mutasi seperti yang sudah kalian tonton pada cuplikan sebelumnya mengenai sosial eksperimen. Apa itu mutasi? Ternyata masih banyak juga nih yang belum tahu apa sih itu mutasi. Nah, untuk lebih tahu mengenai apa itu mutasi dan apa hubungannya dengan COVID-19, mari kita simak video penjelasan berikut ini. COVID-19 ternyata berevolusi dan mengalami mutasi. Virus mutasi baru ini keberadaannya pertama kali ditemukan di Kent, di Inggris Tenggara pada akhir September 2020 lalu. Dari hasil penelitian yang masih terus berjalan, ditemukan bahwa virus varian baru ini memiliki kemampuan menularkan yang lebih tinggi dibanding virus SARS-CoV-2 varian sebelumnya. Yang saya akan bahas dalam video kali ini adalah mutasi dalam pandemi, yakni yang setelah kita alami pada tahun 2020 yang lalu, yakni COVID-19. Apa sih itu mutasi? Mutasi adalah perubahan materi genetik dari DNA maupun RNA. Nah, pada kasus virus, yang terjadi perubahan itu adalah pada RNA-nya, karena dalam suatu virus itu hanya terdapat RNA, tidak terdapat DNA. Lalu, mutasi ini terjadi ketika si virus ini membelah diri atau memperbanyak diri. Beberapa kasus mutasi ini tidak berpengaruh, tapi beberapa kasus juga mutasi ini sangat berpengaruh bagi virus. Virus SARS-CoV-2 atau virus yang menyebabkan terjadinya COVID-19 ini banyak terjadi mutasi. Apa sih peran mutasi dalam pandemi COVID-19 yang telah kita lalui itu? Pernahkah kalian mendengar kayak varian COVID-19 Alpha, Delta, dan juga Omicron? Omicron itu paling viral gitu. Nah, mutasi menyebabkan munculnya varian-varian baru dari suatu virus. Yang pertama varian Alpha, dan ini yang paling mudah menyebar. Sebagian besar penderita COVID-19 di Indonesia yakni tertular varian Alpha ini. Lalu yang kedua adalah varian Delta. Varian Delta itu dikaitkan dengan tingkat keparahan yang dialami oleh penderita. Misal yang dialami sesak nafasnya lebih berat, lalu lebih parah gejalanya dan sebagainya. Lalu yang ketiga ada varian Omicron. Lebih menular tetapi tingkat keparahannya lebih rendah gitu. Nah, ada beberapa penyebab mengapa COVID-19 ini bisa bermutasi. Yang pertama adalah kesalahan saat replikasi DNA. Virus menggandakan diri, membelah diri dengan sangat cepat sehingga sering terjadi kesalahan. Kayak kita bekerja secara cepat, pasti ada aja yang miss gitu. Menyebabkan terjadinya salah penerjemahan yang ada pada RNA virus tersebut. Lalu yang kedua adalah tekanan seleksi. Apa sih itu tekanan seleksi? Saat menghadapi imun tubuh atau vaksin, virus bermutasi untuk bertahan hidup. Jadi salah satunya kayak, ini ada imun tubuhnya kuat nih, ada vaksin. Wah, kita harus bermutasi untuk bertahan hidup gitu. Terjadinya mutasi semakin kuat memperkuat diri. Lalu yang ketiga adalah lingkungan yang mendukung. Ini kebalikan dari tekanan seleksi. Lingkungan yang mendukung adalah infeksi berkepanjangan pada penderita tubuh yang memiliki imun yang rendah. Jadi dengan dia, ini lemah nih, kita memanfaatkan keadaan yang ada pada tubuh penderita tersebut. Nah, di sini ada dampak mengenai mutasi COVID-19. Yang pertama adalah terhadap penularan. Jelas, dengan adanya mutasi yang ada pada virus COVID-19, penyebaran itu akan terjadi lebih cepat. Sama yang seperti tadi sudah dijelaskan, yakni pada mutasi Delta dan juga varian Omicron. Lalu yang kedua adalah terhadap efektivitas vaksin. Semakin kuat vaksin, semakin dia bermutasi, semakin vaksinnya pun turun efektivitasnya. Yang tadinya antibodinya udah siap saya untuk menghadapi virus yang seperti ini. Ternyata virus yang datang itu lebih kejam, lebih ganas. Jadi antibodinya pun tidak bisa menahan apa yang ada dalam virus tersebut. Juga yang
Ketiga adalah terhadap strategi pengendalian pandemi. Nah, dengan adanya varian baru ini memerlukan kebijakan ulang yang tadinya hanya vaksin sekali, lalu 2 kali, lalu bahkan booster, itu terjadi karena dampak mutasi virus yang terus berkembang. Nah, mengapa mutasi pada virus COVID-19 yang telah kita lalui ini harus difahami oleh seluruh warga Indonesia? Berikut ada beberapa alasan. Yang pertama, yakni perkembangan vaksinasi dan juga terapi. Dengan adanya mutasi ini, ilmuwan terus mengembangkan berbagai cara, berbagai jalan untuk menemukan vaksin terbaru dan juga terapi yang dilakukan untuk penyembuhan virus COVID-19. Lalu yang kedua, pencegahan varian baru. Dengan adanya mutasi ini kita dapat mencegahnya dengan memperketat protokol kesehatan seperti memakai masker dan juga mencuci tangan dan juga memakai hand sanitizer dan sebagainya. Nah, yang ketiga ini paling penting. Kenapa? Karena prediksi di masa depan, karena pandemi COVID-19 ini sudah selesai, maka apa sih yang harus dilakukan dengan kita memahami mutasi ini? Yakni studi mengenai mutasi membantu mempersiapkan respon lebih cepat terhadap pandemi berikutnya. Tentu saja ini tidak diharapkan terjadi, tapi setidaknya sebagai persiapan untuk menghadapi pandemi selanjutnya agar kita lebih sigap dan juga lebih siap. Nah, itu dia apa yang bisa saya sampaikan mengenai hubungan dari mutasi yang telah saya pelajari oleh Miss Gita pada pembelajaran di kelas, yakni 1254, dan juga hubungannya mengenai pandemi COVID. Kenapa saya mengambil materi ini? Mungkin materi ini yang sudah awam kita ketahui, yakni COVID-19 dan juga hubungannya mengenai mutasi gitu. Oh iya, ada tambahan. Terima kasih untuk Miss Gita selaku guru biologi. Semoga dengan dibuatnya video ini dapat menambah nilai saya pada tugas akhir. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Mana permennya? Tahu aja mutasi Tas itu kalau misalkan lu tangan lu patah terus